Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ibnu Akil dengan NIM akhir 095. Perkenalkan, saya Fadila Rizky Nur dengan NIM akhir 102. Hai, perkenalkan, saya Florentina Dindagisati dengan NIM akhir 007. Akan nama saya Ahmad Zainuddin Alim dari kelas 1 Teknik Ilmu Produksi. Dari kelompok 3A membahas mengenai Sebaran politik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalam pandangan teori difusi kebudayaan kultur Kreis Grabner. Selamat Selamat menikmati. Hai guys, Halo. Hai. gimana nih kabarnya? Udah lama kita nggak kumpul-kumpul. Iya bener banget nih, selama PPKM berlanjut kita udah nggak pernah ngumpul bareng lagi secara tatap muka. Tapi gimana nih kalian kabarnya? Kalau aku sih baik ya di sini. Cuman kayak berasa kurang aja karena kan kita kan biasanya kan kumpul-kumpul secara langsung nih. Nah, sekarang kayak dibatasi dengan jarak, tapi ya is okay lah kita kumpul lewat Zoom gini gitu. Kalau Fadila gimana nih kabarnya, Dil? Kalau aku sih alhamdulillah baik ya. Kalau kamu, Gil? Aku sendiri sih alhamdulillah. Oh ya guys, alhamdulillah juga kalau kalian pada baik. Oh ya BTW Flo, baju batik yang kamu pakai tuh dari mana sih itu? Kok bagus banget, kayak milenial banget nggak sih dilihatnya? Iya dong, bener banget. Jadi aku suka banget pakai baju batik yang aku pakai karena ini tuh dari Jawa Tengah sih batiknya, dan model coraknya itu coklat, dan yang bikin ciri khas dari Jawa Tengah tuh karena ini loh ada motif batik. Nah kayak gini. Nah ini tuh biasanya tuh dipakai orang keratonan gitu. Cuman karena seiring dengan perubahannya batik, jadinya tuh semua orang tuh bisa pakai batik dengan corak dan motif seperti ini gitu. Dan tren-tren sekarang itu semua anak muda termasuk kayak kita gini tuh bisa memakai batik dari corak dan batik mana aja gitu. BTW baju batikmu bagus juga sih, Kil, kayak corak dan warnanya hampir sama nggak sih kayak punya aku? Ya, kita nih makanya sama loh. Oh ya, aku mau jelasin sedikit tentang batik yang aku pakai nih, batik Pekalongan dari Jawa Tengah. Nah, batik Jawa Tengah itu memiliki ciri khas kayak latarnya tuh didominasikan warna coklat. Nah, coklat ini melambangkan bahwa kita tuh harus selalu saling menghargai dan saling rendah hati gitu loh, dan lebih ke natural gitu nggak sih kalau dilihat-lihat? Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau batik tuh bukan hanya kain yang punya banyak motif doang loh, tapi setiap proses pembuatan sampai motif-motifnya tuh pasti punya makna mendalam gitu loh. Masa sih? Aku lihat-lihat kayaknya corak batik Indonesia tuh hampir semuanya kayak sama nggak sih kalau dilihat-lihat? Ya Gil, bener banget. Aku juga ngerasa kayak gitu loh. Kayak batik di Indonesia itu hampir sama semua gak sih? Terus juga kebanyakan yang diambil dari lingkungan sekitar, kayak tanaman atau bunga-bungaan yang dari sekitar lingkungan kita. Oh ya sih, kalian sadar gak sih kalau batik itu bisa dikaitin sama teori Grabner yang tentang persamaan yang kultur itu? Masa iya sih? Soalnya aku baru tahu sih kalau misalkan persamaan warna dan corak batik itu bisa dikaitin dengan kultur keras kayak gitu. Emang bisa ya? Kalau bisa gimana tuh coba? Udah daripada bingung, mending kita lanjutin ke video yang lanjutnya. Gaskeun! 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 Persebaran batik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam pandangan teori difusi kebudayaan kultur Kreis Grabner. Budaya memakai kain batik di Jawa pada awalnya lahir dari lingkungan keraton yang melengkapinya dengan filosofi kehidupan. Batik lahir bukan sekedar benda niaga,
tetapi merupakan bagian dari kehidupan. Sekarang ini, batik adalah representasi dari sebuah warisan tradisi. Batik merupakan kain khas Nusantara. Di setiap daerah memiliki kekhasan motif batik tersendiri. Motif batik setiap daerah melambangkan ciri khusus daerah tersebut. Bagi masyarakat Jawa, kain batik tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Kain batik berperan dalam berbagai acara seperti upacara pernikahan, keagamaan, dan upacara tradisional lainnya. Dalam perkembangannya, kain batik bukan hanya dipakai dalam upacara tertentu. Kain batik dikreasikan dan dimodifikasi menjadi pakaian yang indah. Kain batik saat ini banyak digunakan sebagai seragam sekolah, seragam kantor, dan bahan pakaian modern yang berkelas internasional. Bahkan batik sekarang telah menjadi tren stylish dan banyak desainer lokal mengangkat batik untuk dipentaskan dalam festival kebudayaan seperti fashion show. Persebaran batik di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, erat kaitannya dengan proses difusi kebudayaan. Proses ini merupakan persebaran kebudayaan karena adanya migrasi dari suatu kelompok ke daerah lain yang diikuti oleh adaptasi terhadap lingkungan baru. Terdapat teori bernama konsep Kulturkreis yang diciptakan oleh etnolog Jerman bernama Fritz Graebner. Konsep teori ini menyatakan bahwa sekumpulan tempat di mana ditemukan benda-benda yang sama sifatnya. Persebaran batik di Pulau Jawa sangat berkaitan erat dengan konsep teori ini. Bisa kita lihat bahwa terdapat persamaan motif dan corak yang diambil dari lingkungan sekitar seperti flora, fauna, dan alam. Contohnya ialah batik Cirebon dari Jawa Barat, yang paling terkenal namanya adalah batik Megamendung. Penamaan Megamendung ini berasal dari dua suku kata, yaitu Mega yang berarti awan, dan Mendung yang berarti cuaca. Bermakna tentang kepemimpinan yang dapat mengayomi rakyatnya. Contoh lainnya ialah motif batik Parangkusuma yang berarti bunga. Makna dari motif tersebut melambangkan bahwa kita harus kuat dalam menjalani suka maupun duka. Motif ini juga memiliki kesamaan pada batik lereng di Madura, Jawa Timur, yang memiliki arti karisma dan kewibawaan. Dalam proses pembuatan batik juga terdapat persamaan dalam segi proses cara pembuatannya yang menggunakan teknik canting dan cap. Dalam pewarnaan kain batiknya, terbagi menjadi pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan dan pewarna sintetis dari campuran zat kimia pewarna. Faktor yang mempengaruhi beberapa persamaan batik tersebut dipengaruhi oleh letak geografis yang sama dan sejarah yang sama. Pandangan tentang batik sering memiliki kesan berseberangan dari modernitas atau kemajuan. Sementara kemajuan hampir selalu berdampak pada lapuknya tradisi. Sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk melindungi batik dari perubahan waktu dan mempertahankan esensi dari selembar kain yang memiliki filosofi ini. Pada tahun 2009, UNESCO menyatakan batik Indonesia sebagai budaya tak benda warisan manusia. Tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, kita patut berbangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki begitu kaya akan keanekaragaman budaya, salah satunya batik. Batik Nusantara merupakan warisan budaya yang mulia, serta menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Di dalamnya mengandung semangat nasionalisme yang tinggi. Yuk, kita lestarikan batik dengan memakai batik sebagai wujud nyata mencintai tanah air, serta membangun rasa nasionalisme kita. Sekarang saatnya kita menjunjung tinggi keluhuran budaya bangsa Indonesia ini
dengan bangga mempresentasikan batik di kancah internasional.